Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Pada suatu malam, penduduk desa dikejutkan oleh kabar bahwa arwah seorang lelaki bernama Husein gentayangan. Husein adalah teman Abu Nawas yang terkenal suka berhutang di mana-mana dan meninggal sebelum sempat melunasi utang-utang itu. Beberapa orang mengaku melihat arwah Husein berkeliaran sambil menangis di kuburannya. "Aku belum bayar utang," suara arwahnya mengereng-ereng di malam hari. Penduduk desa ketakutan. Mereka tak berani keluar rumah setelah matahari terbenam. Bahkan ada yang mulai berpikir untuk pindah desa. Mendengar hal ini, Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Kalau arwah gentayangan karena hutang, berarti kita harus menyelesaikan masalah utangnya, kata Abu Nawas dengan tenang. Namun diam-diam ia merasa penasaran. Malam itu, dengan membawa lentera, Abu Nawas pergi ke kuburan tempat arwah Husein sering muncul. Di sana, samar-samar ia melihat bayangan putih melayang di bawah pohon besar. Abu Nawas pura-pura ketakutan, namun mendekat perlahan. Ia kemudian berteriak, "Husein, kalau kau benar-benar arwah Husein, jawab pertanyaanku. Siapa yang kau utangi paling banyak?" Arwah itu terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara lirih, "Banyak sekali." Abu Nawas berpikir cepat, lalu berkata dengan serius, "Baiklah, tapi kau harus tahu, hutang-hutang itu sekarang sudah diambil oleh Baginda Raja. Kau tidak perlu bingung lagi." Arwah itu tampak terkejut. "Apa? Baginda Raja? Kenapa dia mau membayar utang-utangku?" "Karena beliau ingin semua arwah gentayangan tenang dan tidak mengganggu rakyatnya," jawab Abu Nawas sambil menahan tawa. Arwah Husein terlihat senang, tetapi tiba-tiba Abu Nawas mendekat dan berkata dengan suara tegas, "Tapi ada syaratnya. Kau harus menandatangani surat perjanjian dulu. Arwah pun harus punya bukti tertulis." Arwah itu bingung. Bagaimana caranya arwah menulis tanda tangan? Abu Nawas mendesah sambil menggeleng-geleng. "Nah, itu berarti kau bukan arwah sungguhan. Kau pasti seorang yang menyamar jadi arwah." Mendengar itu, arwah langsung kabur terbirit-birit dan kain putihnya tersangkut di pohon. Ternyata itu adalah si Kamal, salah seorang penipu yang dulu sering diajak Husein berhutang. Penduduk desa yang mengintip dari kejauhan langsung tertawa terbahak-bahak. Mereka berbondong-bondong menghampiri Abu Nawas dan berterima kasih. Sekarang kita tahu bahwa tidak semua yang menyeramkan itu nyata. Kadang hanya perlu sedikit kecerdikan untuk membongkar kebenarannya, kata Abu Nawas sambil tertawa terbahak-bahak. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas memutuskan untuk pergi ke sebuah kota jauh untuk urusan yang tidak kalah penting dari sekedar mencari ilmu. Dengan langkah penuh semangat, ia berjalan menyusuri jalan setapak sambil bersenandung riang. Namun, perjalanan jauh itu membuat kakinya lelah dan tubuhnya letih. Ketika hari mulai beranjak siang, Abu Nawas memutuskan untuk beristirahat di bawah sebuah pohon besar di tengah hutan. Angin sepoi-sepoi membuat matanya semakin berat, hingga akhirnya ia tertidur pulas. Namun saat terbangun, suasana di sekelilingnya sudah berubah. Hari sudah gelap gulita dan suara-suara binatang malam mulai terdengar nyaring. Abu Nawas merasa bingung dan sedikit cemas. "Wah, bagaimana ini? Hari sudah malam dan aku masih di tengah hutan," gumamnya. Ia pun berdiri dan mengamati sekelilingnya. Dari kejauhan tampak cahaya dari beberapa rumah yang menyala redup. "Syukurlah ada kampung di dekat sini," ujarnya dengan lega. Dengan langkah hati-hati, Abu Nawas berjalan menuju kampung itu. Sesampainya di sana, ia mendapati kampung tersebut tampak sunyi, namun
cukup terang oleh lampu minyak. Abu Nawas mengetuk pintu salah satu rumah. Seorang wanita membuka pintu dan tersenyum ramah. "Silahkan masuk, Tuan. Anda pasti lelah." "Terima kasih, Bu," kata Abu Nawas sambil tersenyum sopan. Setelah masuk, wanita itu menawarkan makanan dan minuman. Sambil makan, Abu Nawas pun bertanya, "Apa nama kampung ini, Bu?" Wanita itu menjawab sambil tersenyum samar, "Ini adalah kampung janda, Tuan. Semua wanita di sini adalah janda." Abu Nawas tersedak mendengar jawaban itu. "Oh, jadi kampung ini hanya dihuni oleh janda?" Wanita itu mengangguk. "Benar, Tuan. Dan ada satu peraturan di sini, Tuan. Setiap pria yang datang ke kampung ini harus menikahi salah satu dari kami sebelum ia diizinkan pergi." Abu Nawas terperanjat. Ia merasa seperti masuk ke dalam sebuah jebakan. Bagaimana bisa ia menikah hanya karena kebetulan bermalam di sini? "Wah, gawat," pikir Abu Nawas. "Aku harus mencari cara untuk keluar dari sini tanpa harus menikah." Abu Nawas pun berpikir keras semalaman. Keesokan paginya, para janda sudah berkumpul di depan rumah menunggu Abu Nawas keluar. Mereka siap untuk memilih Abu Nawas sebagai suami. Dengan tenang, Abu Nawas keluar dan tersenyum lebar. "Wahai ibu-ibu sekalian, aku merasa sangat terhormat sudah diizinkan menginap semalam." Dalam hati Abu Nawas, hatinya deg-deg ser melihat para janda yang sangat cantik-cantik sekali. Namun Abu Nawas sudah berjanji kepada istrinya, dia hanya akan menikah sekali seumur hidup dan akan setia kepada istrinya sampai mati. Salah seorang janda menyahut, "Tuan Abu Nawas," menyapa dengan ramah dan sangat lembut. Tuan bisa memilih salah satu dari kami para janda untuk dijadikan istri Tuan." Lalu Abu Nawas menjawab, "Ibu-ibu, sebelum aku menikahi salah satu dari kalian, aku harus menjalankan ritual khusus yang diwariskan oleh keluargaku." Para janda terheran-heran. "Ritual apa itu?" tanya salah satu dari mereka. Abu Nawas menjawab dengan serius, "Aku harus berlari keliling kampung 3 kali sambil meneriakkan doa khusus. Jika aku berhasil menyelesaikan ritual ini, barulah aku bisa menikah." Para janda merasa tidak ada yang aneh dengan permintaan itu dan mereka menyetujuinya. Abu Nawas pun mulai berlari. Sambil berlari, ia mengucapkan doa keras-keras. Namun, sebenarnya ia mulai mempercepat langkahnya. 1 putaran selesai, ia semakin cepat. 2 putaran selesai, ia seperti angin. Dan saat memulai putaran ketiga, tiba-tiba Abu Nawas langsung lari ke arah hutan. "Wahai para ibu-ibu, tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali," teriaknya sambil berlari kencang. Para janda sadar bahwa mereka telah dikelabui oleh Abu Nawas. Mereka hanya bisa saling pandang dengan wajah yang penuh kekesalan. Kisah selanjutnya. Suatu hari di pasar Baghdad, Abu Nawas melihat seorang tukang ramal dikelilingi banyak orang. Dengan percaya diri, tukang ramal itu berkata, "Aku bisa membaca masa depan siapa saja. Serahkan 1 dirham dan aku akan memberitahu nasibmu." Abu Nawas yang terkenal cerdik tidak melewatkan kesempatan ini. Ia mendekati tukang ramal dengan senyum khasnya dan berkata, "Wahai peramal, aku ingin tahu tentang masa depanku. Apakah aku akan menjadi kaya raya?" Tukang ramal itu menutup matanya dan berkata dengan penuh keyakinan, "Aku melihat keberuntungan besar menghampirimu. Kau akan mendapatkan harta yang melimpah dalam waktu yang dekat." Abu Nawas mengangguk kecil dan bertanya, "Wahai peramal hebat, jika kau tahu masa depan, tentu kau tahu masa lalu. Katakan, apa yang aku lakukan kemarin?" Tukang ramal terdiam sejenak, lalu menjawab,
kemarin kau pasti sedang menghadiri acara penting." Abu Nawas tertawa keras dan berkata, "Kemarin aku tidur sepanjang hari di rumah." Abu Nawas melanjutkan, "Sepertinya kau hanya mengarang cerita, Tuan." Kerumunan mulai tergelak, tapi tukang ramal itu tidak menyerah begitu saja. Kemudian ia berkata, "Kalau begitu beri aku 1 dirham lagi, dan aku akan memberitahumu sesuatu yang lebih akurat." Abu Nawas tersenyum licik. Ia mengeluarkan segenggam dirham dan bertanya, "Kalau kau benar-benar peramal, katakan di mana aku menyembunyikan dirham-dirham ini setelah ini." Tukang ramal itu tampak gugup, tapi ia menjawab dengan yakin, "Kau menyembunyikannya di dalam saku, bukan?" Abu Nawas lalu dengan cepat menyembunyikan semua dirhamnya di dalam kopiah di kepalanya. "Salah lagi, wahai peramal. Aku menyembunyikannya di sini," katanya sambil menunjuk kepalanya. Kerumunan pun tertawa terbahak-bahak. Tukang ramal itu mulai kehilangan wibawa, tetapi masih mencoba untuk mempertahankan harga dirinya. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia berpura-pura serius dan berkata, "Tunggu sebentar. Jika kau benar-benar peramal, katakan padaku apa yang akan terjadi 5 menit lagi." Tukang ramal berkata, "5 menit lagi kau akan menyesal karena telah meragukanku." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baiklah, coba kita lihat." Tiba-tiba dari arah belakang, seekor kambing liar berlari menerjang tukang ramal, membuatnya jatuh tersungkur. Kambing itu kemudian mengambil sorban tukang ramal dan melarikan diri. Kerumunan tertawa terpingkal-pingkal melihat kejadian itu. Sementara Abu Nawas berkata dengan santai, "Ternyata kau salah lagi, wahai peramal. Kali ini aku tidak menyesal. Aku senang telah menyaksikan hiburan gratis." Tukang ramal itu akhirnya kabur dengan malu. Sementara Abu Nawas pergi dengan puas, meninggalkan semua orang dalam tawa riuh. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, raja mendengar kabar tentang seorang ulama di negeri seberang yang melakukan tapa rendang. Ulama itu duduk merendam dirinya di sungai selama berhari-hari demi mendapatkan pencerahan. Mendengar hal itu, raja sangat terkesan dan ingin membuktikan apakah ada di kerajaannya yang bisa melakukan hal yang serupa. Tentu saja, orang yang langsung terlintas di pikiran raja adalah Abu Nawas. Ia pun memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata raja dengan nada serius, "aku mendengar ulama di negeri seberang bertapa dengan cara merendam diri di sungai. Aku ingin kau melakukan hal yang sama. Buktikan bahwa kau juga bisa mencapai pencerahan seperti dia." Mendengar perintah raja, Abu Nawas berpikir keras. Perintah ini tidak biasa, bahkan bisa dibilang berat. Tapi seperti biasa, akalnya yang cerdik sudah mulai bekerja. Dengan wajah tenang, ia menjawab, "Baik tuanku, hamba akan melaksanakan perintah ini dengan sepenuh hati. Besok pagi hamba akan bertapa di sungai." Keesokan paginya, Abu Nawas berangkat ke sungai dengan ditemani beberapa pengawal raja. Mereka bertugas memastikan Abu Nawas benar-benar menjalankan tapa rendang. Namun, Abu Nawas yang cerdik sudah punya rencana. Sesampainya di tepi sungai, Abu Nawas menyiapkan tikar, secangkir teh hangat, dan beberapa cemilan. Pengawal yang melihat itu langsung kebingungan. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Bukankah kau harus masuk ke dalam air untuk bertapa?" tanya salah satu pengawal. Dengan senyum tenang, Abu Nawas menjawab, "Tenang saja, aku tahu apa yang kulakukan." Ia lalu menggulung celananya hingga lutut, berjalan ke tepi sungai,
dan duduk santai di atas batu besar yang ada di sana. Kakinya hanya sedikit menyentuh air, sementara ia menyeruput teh hangat dan menikmati cemilannya. Melihat itu, para pengawal semakin bingung. "Abu Nawas, ini bukan tapa rendam. Kau harus masuk ke dalam air, bukan duduk santai seperti ini." Namun, Abu Nawas tetap tenang. Dengan nada bijak, ia berkata, "Kalian tidak memahami esensinya. Yang penting adalah hatiku yang tenggelam dalam kedalaman makna sungai ini, bukan tubuhku. Jika hatiku sudah terhubung dengan air, itu berarti seluruh jiwa dan ragaku sudah berendam." Para pengawal terdiam. Mereka tidak tahu harus membantah bagaimana. Logika Abu Nawas memang sulit dipatahkan. Setelah beberapa jam, Abu Nawas kembali ke istana untuk melapor kepada raja. "Tuanku," kata Abu Nawas dengan wajah penuh kebijaksanaan, "hamba sudah melaksanakan tapa rendam seperti yang Tuan perintahkan." Raja penasaran. "Bagaimana perasaanmu setelah bertapa, Abu Nawas? Apakah kau mendapatkan pencerahan?" Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas menjawab, "Tentu tuanku, hamba menyadari sesuatu yang luar biasa. Pencerahan sejati tidak memerlukan seluruh tubuh tenggelam di air. Cukup dengan merendam kaki, minum teh hangat, dan merenung, hati hamba sudah menyatu dengan alam." Awalnya raja hendak marah karena merasa Abu Nawas tidak sungguh-sungguh. Namun, mendengar jawaban itu, raja justru tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang selalu punya cara unik untuk keluar dari situasi sulit. Baiklah, aku puas dengan tapa rendammu," ujar raja sambil tersenyum. Abu Nawas pun tersenyum lebar, bangga karena sekali lagi ia berhasil menjalankan perintah raja dengan kecerdikannya. Kisah tapa rendam yang unik ini membuat seluruh istana tertawa dan mengagumi kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas mendatangi seorang ulama besar di masjid. Dengan wajah penuh rasa ingin tahu, ia bertanya, "Wahai Tuan Guru, aku mendengar bahwa ada mayat yang ditolak oleh bumi. Benarkah itu mungkin terjadi? Jika benar, mengapa bisa demikian?" Sang ulama tersenyum bijak. Ia tahu bahwa Abu Nawas bukan sekedar bertanya, tetapi ia ingin belajar sesuatu yang mendalam. Maka ia pun mulai bercerita. "Abu Nawas, dengarkanlah. Ada sebuah kisah dari masa Rasulullah yang menjadi pelajaran besar bagi kita semua. Dahulu ada seorang lelaki Nasrani yang memutuskan masuk Islam. Ia belajar Al-Quran dengan tekun, bahkan hafal surah Al-Baqarah dan Al-Imran. Ia juga sering membantu Rasulullah dalam menulis. Dari luar, ia tampak seperti muslim yang baik. Namun, dalam hatinya, iman itu tidak tumbuh." Abu Nawas mengangguk penuh perhatian. "Lalu, apa yang terjadi, Tuan Guru?" tanyanya. "Sayangnya lelaki itu akhirnya murtad dan kembali ke agamanya yang lama. Tidak hanya itu, ia mulai mencela Nabi Muhammad dengan ucapan yang sangat buruk. Ia berkata, 'Muhammad tidak tahu apa-apa selain apa yang aku tuliskan untuknya.' Tentu saja, ini adalah kebohongan besar dan penghinaan yang amat keji terhadap Rasulullah." Lanjut sang ulama. Abu Nawas mengelitkan dahi. "Lalu, apa yang dilakukan Rasulullah terhadapnya?" Sang ulama melanjutkan, "Rasulullah tidak perlu melakukan apapun, karena Allah sendiri yang menunjukkan kekuasaannya. Tak lama setelah itu, lelaki itu meninggal dunia. Kaumnya mengurusi jenazahnya dan menguburkannya dengan hormat. Tetapi keajaiban terjadi. Keesokan harinya,
mereka menemukan mayatnya tergeletak di atas tanah keluar dari kuburnya. Sang ulama melanjutkan, kaumnya mengira bahwa ini perbuatan Rasulullah dan para sahabat. Maka mereka menggali lagi kuburannya, kali ini lebih dalam, lalu menguburkannya kembali. Tapi keesokan harinya mayat itu kembali ditemukan di atas tanah. Mereka mencoba lagi untuk ketiga kalinya, menguburkannya lebih dalam lagi. Tapi tetap saja mayat itu tergeletak di atas bumi keesokan harinya. Sang ulama melanjutkan dengan nada serius. Akhirnya mereka sadar bahwa ini bukan perbuatan manusia. Allah menolak bumi untuk menerima jasad lelaki itu sebagai hukuman atas dusta dan penghinaan yang dilakukannya terhadap Nabi Muhammad. Pada akhirnya mereka membuang mayat itu jauh dari pemukiman mereka. Abu Nawas termenung mendengar cerita itu. Setelah beberapa saat ia berkata, sungguh ini pelajaran besar. Tidak ada yang bisa melawan kehendak Allah. Bahkan bumi pun tunduk kepadanya. Dan kehormatan Rasulullah dijaganya dengan cara yang luar biasa. Sang ulama tersenyum. Benar sekali Abu Nawas. Maka jagalah lisanmu, hatimu, dan imanmu. Hormatilah Rasulullah sebagaimana Allah memuliakannya. Abu Nawas bangkit dan mengangguk dengan hormat. Terima kasih Tuan Guru. Kisah ini akan aku ceritakan kepada orang-orang agar mereka semakin mencintai Rasulullah dan berhati-hati dalam setiap perkataan mereka. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas membeli seekor domba dengan bulu yang sangat indah. Meski begitu, ia tidak terlalu memperdulikannya. Baginya, domba itu hanyalah hewan ternak biasa. Dan tujuan ia membeli domba itu tidak lebih dari untuk disembelih dan dagingnya dijadikan hidangan. Hingga pada suatu hari di alun-alun kota Baghdad ada kontes perlombaan domba sehat. Siapa saja yang dombanya paling sehat akan menjadi pemenang dan berhak mendapatkan hadiah uang. Tanpa rencana serius, Abu Nawas pun iseng mengikuti lomba tersebut. Tak disangka, dombanya keluar menjadi pemenang. Sebagai juara, Abu Nawas berhak mendapatkan hadiah sebesar 50 dinar dalam bentuk 5 koin, masing-masing bernilai 10 dinar. Namun saat penyerahan hadiah, tiba-tiba koin tersebut terjatuh dan langsung dimakan oleh si domba. Melihat kejadian itu, Abu Nawas menjadi emosi dan khawatir. Aku menyesal ikut lomba ini. Jangan-jangan dombaku bisa mati gara-gara menelan koin-koin itu, gumam Abu Nawas dengan gusar. Satu panitia yang melihat kepanikan mencoba menenangkannya. Tenang Tuan Abu, uangnya bisa dikeluarkan. Tidak perlu panik Tuan, kata panitia. Oh ya? Bagaimana caranya? Tanya Abu Nawas. Panitia itu pun menjawab, berikan domba itu kopi Tuan, lalu tepuk-tepuk pantatnya. Nanti uangnya akan keluar dari mulutnya. Awalnya Abu Nawas merasa ragu. Saran itu terdengar aneh dan tidak masuk akal. Tapi karena penasaran, ia pun memutuskan untuk mencobanya. Dalam perjalanan pulang, ia mampir ke warung kopi langganannya. Di sana, ia bertemu dengan Abu Jahil yang sedang duduk santai sambil menyeruput secangkir kopi. Abu Nawas pun segera memesan kopi dan meminumkannya ke domba tersebut. Lalu, ia mulai menepuk pantat domba dan ajaib, dari mulut si domba keluar satu koin 10 dinar. Melihat hal itu, Abu Nawas makin bersemangat. Ia menepuk pantat domba lagi, dan untuk kedua kalinya satu koin 10 dinar keluar dari mulut si domba. Abu Jahil yang menyaksikan kejadian itu mulai tertarik. Pada tepukan ketiga, satu koin keluar lagi. Melihat hal itu, Abu Jahil makin takjub. Luar biasa domba Abu Nawas.
Sekali tepuk bisa mengeluarkan uang dan nominalnya tidak sedikit lagi, pikir Abu Jahil. Karena tergiur, muncul niat di benaknya untuk membeli domba tersebut. "Hei Abu Nawas, aku ingin membeli dombamu," kata Abu Jahil. "Ah tidak Abu Jahil, aku tidak akan menjualnya," jawab Abu Nawas dengan tegas. "Bagaimana kalau aku beli dengan harga 50 dinar?" bujuk Abu Jahil. "Sudah kubilang Abu Jahil, aku tidak akan menjualnya," balas Abu Nawas sambil terus menepuk pantat domba. Dan pada tepukan keempat, koin keempat keluar lagi. Kini hanya tersisa satu koin 10 dinar terakhir di dalam perut domba. Ketika Abu Nawas hendak menepuk domba itu sekali lagi, Abu Jahil tiba-tiba menahan tangannya. "Tunggu dulu Abu Nawas, bagaimana kalau aku beli dengan harga 100 dinar?" Abu Nawas terkejut mendengar tawaran itu. Ia merasa aneh, kenapa Abu Jahil mau membayar semahal itu untuk seekor domba. "Apa kau serius?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja aku serius Abu Nawas," jawab Abu Jahil dengan penuh antusias. "Baiklah, kita sepakat ya Abu Nawas." Abu Nawas pun menerima pembayaran 100 dinar. Dan Abu Jahil pun membawa pulang dombanya dengan penuh semangat. Dan dalam perjalanan pulang, Abu Jahil iseng menepuk pantat domba itu. Dan benar saja, koin terakhir keluar dari mulut si domba. "Luar biasa domba ini, aku akan menjadi orang kaya," seru Abu Jahil dengan penuh kegembiraan. Namun keesokan harinya tersiar kabar bahwa Abu Jahil dipenjara karena ketahuan menyiksa dombanya. Ia memukuli pantat domba itu terus-menerus hingga dombanya mati. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang ulama sufi yang terkenal akan sifat bijaknya. Setiap kali ia memutuskan suatu masalah, selalu dipikirnya matang-matang. Bahkan untuk bicara pun ia senantiasa berhati-hati, jangan sampai ada kata-kata yang membuat sakit hati lawan bicaranya. Dan ternyata sang sufi ini kurang setuju dengan cara berpikir Abu Nawas. Ketika menyelesaikan suatu permasalahan, ia menganggap apa yang dilakukan Abu Nawas meskipun tujuannya baik, tapi ada saja pihak yang tersakiti hatinya. Tentu ini sangat berlawanan dengan cara berpikir sang sufi. Ketika suatu hari Baginda Raja mendengar tentang sosok sang sufi yang bijak, beliau sangat tertarik dan ingin mengangkatnya sebagai penasehat istana. Maka diajaklah Abu Nawas untuk menemani Baginda Raja menemui sang sufi tersebut. Dan singkat cerita, sampailah mereka berdua di rumah sang sufi. Kebetulan saat itu hujan turun sangat lebat, sehingga suasana terasa sangat dingin. Lalu sang sufi mengajak tamu-tamunya itu duduk di sebelah api unggun di dalam rumahnya untuk menghangatkan badan. Di hadapan sang sufi, Baginda meminta suatu pituah tentang bagaimana seharusnya bersikap sebagai seorang raja. Lalu sang sufi memberi beberapa nasihat. "Paduka, meskipun Paduka adalah raja yang adil, tapi Paduka harus menjaga lisan saat bertutur kata. Kalau Paduka hendak membicarakan sesuatu, pakai dulu otak dan pikirkan dengan matang-matang. Setelah itu, baru katakan dengan kalimat baik dan benar. Karena lisan itu lebih tajam daripada pedang," kata sang sufi menuturkan. Mendengar itu, Baginda sangat terkesan dengan pribadi sang sufi yang selalu berhati-hati di setiap tindak tanduknya. Di sela-sela obrolan yang serius itu, tiba-tiba Abu Nawas berceletuk, "Tuan Sufi, aku ingin mengatakan sesuatu. Apakah boleh Tuan?" Sesaat sang sufi menatap tajam ke arah Abu Nawas. Pasti dia akan berkata yang menakjubkan, "Aku sudah tahu tutur katanya yang selalu menipu. Tapi aku sudah siap jawabannya. Justru ini saat yang tepat untuk menasihatinya," pikir sang sufi. "Kalau menyangkut kebenaran, silahkan katakan saja. Dan ingat, jangan gunakan lisan untuk berkata yang tidak ada gunanya. Juga, sebelum kamu berkata,
berhati-hatilah. Gunakan kalimat yang benar dan baik, agar lawan bicaramu tidak sampai sakit hati, kata sang supi menasihati. Oh tentu Tuan, ini menyangkut soal kebenaran, ujar Abu Nawas. Bagus, silahkan, apa yang ingin kau katakan, ucap sang sufi. Tuan Sufi, sebelumnya mohon maaf Tuan, aku melihat ada benda berwarna merah mendekati baju Tuan, kata Abu Nawas memberitahu. Benda warna merah? Maksudnya? Tanya sang sufi. Maaf Tuan, bukannya saya lancang. Itu benda yang berwarna merah yang apabila dipegang rasanya sangat panas, jawab Abu Nawas. Iya, benda apa itu? Tanya sang sufi kembali. Saya mohon maaf sekali lagi Tuan, sepertinya sepercik api unggun mulai membakar jubah Tuan, jawab Abu Nawas. Seketika itu sang sufi melihat jubah yang sebagian sudah hangus terbakar. Kenapa kamu tidak langsung memberitahuku? Jangan berkata bertele-tele seperti itu, kata sang sufi merasa geram. Tuan, ini kan sesuai dengan nasihat Tuan. Aku harus berpikir dulu sebelum mengatakannya. Aku tak ingin Tuan sampai sakit hati mendengarnya, balas Abu Nawas cengengesan. Sang sufi segera melepaskan jubahnya dan memadamkan api yang menempel. Sementara Baginda Raja spontan tertawa melihat tingkah laku Abu Nawas ini. Kisah selanjutnya. Di sebuah desa terpencil, tinggallah seorang ulama besar yang sangat disegani karena ilmunya. Ulama itu sangat dikenal akan kecerdasannya, terutama tentang agama dan moralitas. Saat ulama itu hendak memasuki sebuah masjid, tak sengaja sang ulama mendengar beberapa muridnya sedang membicarakan Abu Nawas. Ulama itu segera mendekati, lalu bertanya kepada mereka, "Siapa Abu Nawas itu?" Salah satu muridnya menjawab, "Maaf Tuan Guru, Abu Nawas adalah orang yang paling cerdas di kota Baghdad. Kecerdasannya tak tertandingi. Sampai-sampai Baginda Raja pun kapok ketika berdebat dengan Abu Nawas." Ulama itu tak terima mendengar ada orang yang paling cerdas daripada ulama itu. Seketika ulama itu menyuruh beberapa muridnya untuk mengundang Abu Nawas ke masjid. Tujuan ulama itu mengundang Abu Nawas semata-mata hanya ingin berdebat untuk membuktikan siapa yang paling cerdas. Kabar tentang debat panas ini tersebar di kota Baghdad. Masyarakat dan para murid ulama itu telah berkumpul di masjid untuk menyaksikan debat panas ini. Setelah Abu Nawas tiba, ulama itu mempersilahkan Abu Nawas untuk duduk di kursi panas yang sudah disiapkan. Ulama itu memulai pembicaraan. Abu Nawas, aku dengar kamu orang yang paling cerdas di kota Baghdad. Aku mengundangmu ke sini untuk berdebat. Maaf Tuan Ulama, hamba hanyalah orang bodoh yang tidak tahu apa-apa, sahut Abu Nawas dengan nada merendah. Ulama itu melanjutkan, tapi aku dengar dari orang-orang bahwa Baginda Raja selalu kalah jika berdebat denganmu. Aku penasaran dengan kecerdasanmu, tapi jika kau tidak mau berdebat denganku, maka aku akan umumkan di depan raja bahwa Abu Nawas sebenarnya adalah orang yang paling bodoh di kota Baghdad. Mendengar perkataan ulama itu, Abu Nawas terdiam sambil berbicara dalam hati. Jangankan kamu, Baginda Raja pun aku buat kapok. Sambil tersenyum, Abu Nawas berkata, "Baiklah Tuan, jika Tuan memaksa saya untuk berdebat, saya terima tantangan Tuan. Apa yang ingin Tuan tanyakan kepada saya?" Sang ulama mengerutkan keningnya dan menatap langsung ke arah Abu Nawas. "Menurutmu, siapakah yang lebih jahat daripada setan?" tanyanya. Abu Nawas mengangguk perlahan, menunjukkan bahwa ia memahami betul betapa mendalamnya pertanyaan itu. Semua orang di masjid itu terdiam, menunggu dengan penuh antusias apa jawaban Abu Nawas. "Ya Tuan," Abu Nawas memulai dengan suara tenang.
Setan memang makhluk yang dilaknat dan bertugas menggoda manusia untuk melakukan kejahatan. Namun, jika Tuhan menanyakan siapa yang lebih jahat daripada setan, maka izinkan saya menjawab. Manusia itu sendiri bisa menjadi lebih jahat daripada setan. Mendengar jawaban itu, ulama tersebut tampak terkejut dan sedikit penasaran. Apa maksudmu, Abu Nawas? Bagaimana mungkin? Manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Kenapa bisa lebih jahat dari setan yang terkutuk? Abu Nawas tersenyum tipis dan mulai menjelaskan. Setan memang selalu menggoda manusia. Ia menanamkan keinginan-keinginan jahat di hati manusia. Tetapi setan hanya bisa membisikkan. Manusia memiliki kehendak, bebas untuk memilih antara mengikuti godaan setan atau tetap berada di jalan kebenaran. Kemudian, dengan penuh keyakinan, Abu Nawas melanjutkan. Namun, ada manusia yang telah menerima godaan. Mereka justru melakukan kejahatan dengan kesadaran penuh. Bahkan, mereka menjadi terbiasa melakukan keburukan. Mereka tidak lagi memerlukan godaan setan karena kejahatan sudah tumbuh dalam hati mereka sendiri. Mereka melakukan perbuatan buruk dengan kesadaran yang utuh, tanpa penyesalan atau rasa takut kepada Allah. Ulama itu terdiam mendengar penjelasan Abu Nawas yang sederhana tapi mendalam maknanya. Namun, ia belum sepenuhnya puas. Apakah ada contoh yang lebih jelas, Abu Nawas, agar kita semua bisa memahaminya lebih baik? Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, "Baik Tuan, izinkan saya memberikan sebuah contoh. Bayangkanlah seorang pencuri. Pada awalnya, mungkin ia mencuri karena dorongan setan. Tetapi, setelah ia mencuri beberapa kali, ia menjadi terbiasa dan akhirnya tak lagi peduli. Ia akan mencuri lagi dan lagi. Bahkan ia akan mulai merugikan orang tanpa ada rasa bersalah. Ia tak hanya berhenti pada mencuri, tetapi ia mungkin mulai melakukan kejahatan yang lebih besar demi keuntungannya sendiri." Orang-orang di masjid itu mulai mengangguk, memahami maksud Abu Nawas. Sang ulama pun berpikir keras, mengakui kebenaran dalam kata-kata Abu Nawas. "Tapi bagaimana kita tahu," tanya ulama itu lagi, "bahwa mereka benar-benar lebih jahat daripada setan?" Abu Nawas menjawab dengan mantap, "Tuan, setan pada akhirnya hanya memiliki satu tujuan, untuk membuat manusia berdosa. Namun, manusia yang telah dikuasai oleh keburukan di hatinya bisa saja merugikan orang lain, bahkan banyak orang, demi kepentingannya sendiri tanpa peduli apakah perbuatannya benar atau salah. Bahkan, mereka bisa berbohong, menipu, mencuri, atau bahkan membunuh hanya untuk memuaskan keinginan mereka sendiri. Setan hanya membisikkan keburukan, tetapi manusia yang jahat bisa berbuat lebih dari itu. Mereka bisa memaafkan keburukan itu untuk tujuan pribadi yang lebih besar, untuk keserakahan atau kekuasaan. Ini yang membuat mereka lebih jahat daripada setan itu sendiri." Ulama itu terdiam sejenak, lalu ia tersenyum, merasa puas dan kagum dengan penjelasan Abu Nawas. Ia pun mengakui akan kecerdasan Abu Nawas. Ulama itu lalu berkata, "Abu Nawas, kamu benar-benar cerdas. Raja dibuat kapok oleh kecerdasanmu." Ulama itu kemudian melanjutkan, "Engkau benar Abu Nawas," katanya. "Bukan hanya setan yang bisa menyesatkan. Hati manusia yang kotor ketika tidak lagi takut kepada Allah dan tidak lagi merasa malu bisa menjadi jauh lebih jahat dari setan." Sejak hari itu, masyarakat mulai berhati-hati pada perbuatan mereka karena mereka sadar bahwa keburukan bukan hanya dari godaan setan, tetapi juga bisa datang dari hati mereka sendiri jika mereka tidak menjaga iman dan akhlak.
Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi, istana kerajaan dipenuhi sinar matahari yang hangat. Burung-burung bernyanyi riang di taman istana. Namun, di dalam aula besar, Baginda Raja sedang duduk termenung di singgasananya. Dahinya berkerut dan tatapan tajam menatap kejauhan. Ada sebuah pertanyaan yang terus menggoda pikirannya. Para penasihatnya telah mencoba menjawab, tapi tak satu pun memuaskan hati sang raja. Akhirnya, raja memanggil satu-satunya orang yang selalu punya jawaban cerdas untuk setiap pertanyaannya. Pelayan, segera panggil Abu Nawas. Aku ingin ia datang ke istana sekarang juga, titah Baginda Raja. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas tiba. Ia berjalan santai menuju aula, mengenakan jubah sederhana dengan senyum lebar yang selalu menghiasi wajahnya. Semua orang yang melihatnya pasti merasa terhibur, termasuk raja sendiri. Salam sejahtera untuk Baginda Raja, ujar Abu Nawas sambil memegukkan badan penuh hormat. Abu Nawas, aku punya pertanyaan yang sudah lama menggangguku, kata raja dengan nada serius. Ia menatap Abu Nawas dengan mata penuh penasaran. Abu Nawas tersenyum kecil. Ia tahu raja akan menguji kecerdasannya lagi. Hamba siap mendengar, Baginda. Raja memiringkan tubuhnya sedikit ke depan, lalu berkata, jika Allah itu maha kuasa, mengapa dia masih menciptakan malaikat? Bukankah Allah bisa melakukan segalanya sendiri tanpa bantuan siapapun? Semua orang di aula terdiam. Pertanyaan itu terdengar berat dan mereka menunggu dengan tegang untuk mendengar jawaban Abu Nawas. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia tersenyum, mengusap janggutnya, lalu berkata, Baginda, hamba akan menjawab pertanyaan itu. Tapi hamba punya satu permintaan kecil. Raja mengangkat alis. Permintaan apa itu, Abu Nawas? Bolehkah hamba menggunakan Baginda sebagai contoh dalam jawaban hamba? Tanya Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Raja tertawa kecil. Baiklah, kau boleh melibatkan aku. Jelaskanlah, aku ingin mendengar jawabanmu. Abu Nawas memandang sekeliling aula dan menunjuk seorang pelayan yang berdiri tak jauh dari singgasana. Pelayan itu tampak gugup karena tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Baginda, kata Abu Nawas, bukankah Baginda bisa memerintahkan pelayan itu untuk mengambil segelas air untuk Baginda? Tentu saja bisa, jawab raja sambil tersenyum. Itu adalah hal yang sangat mudah bagiku. Tapi Baginda, lanjut Abu Nawas, bukankah Baginda juga bisa mengambil segelas air itu sendiri tanpa bantuan pelayan? Raja terdiam sejenak. Ia mengangguk pelan, lalu tertawa kecil. Ya, benar Abu Nawas. Aku bisa melakukannya sendiri. Tapi mengapa aku harus repot-repot jika ada pelayan yang bisa melakukannya untukku? Abu Nawas tersenyum lebih lebar. Ia melihat langsung ke mata raja dan berkata dengan suara tenang, nah, itulah jawabannya Baginda. Allah memang maha kuasa dan bisa melakukan segalanya tanpa bantuan siapapun. Tapi Dia juga maha pengasih dan maha bijaksana. Dia menciptakan malaikat bukan karena Dia membutuhkan mereka, tapi karena Dia ingin memberikan peran kepada makhluk lain dalam kehendaknya. Ini adalah bentuk kasih sayangnya. Semua orang di aula terdiam, mencerna kata-kata Abu Nawas. Raja menatapnya dengan wajah kagum. Jadi, lanjut Abu Nawas, seperti halnya Baginda yang memberi tugas kepada pelayan, meski Baginda bisa melakukannya sendiri. Allah pun memberikan malaikat tugas-tugas tertentu. Dengan begitu, kehendaknya tetap berjalan, sekaligus menunjukkan kebesaran dan keindahan ciptaannya.
Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau selalu membuatku terpesona. Jawabanmu sederhana, tapi penuh makna. Kau memang tak ada tandingannya." Semua orang di aula ikut tertawa, merasa lega dan terhibur. Raja pun lalu berkata, "Aku semakin kagum denganmu, Abu Nawas. Kau tak hanya cerdas, tapi juga mampu menjelaskan hal yang rumit dengan cara yang indah." Sejak hari itu, raja semakin percaya pada kecerdasan Abu Nawas. Kisah ini pun menyebar ke seluruh negeri, menjadi cerita tentang kecerdasan yang tak hanya menghibur, tapi juga penuh hikmah. Kisah selanjutnya. Awal kisah, suatu hari Abu Nawas memutuskan untuk menemui seorang ulama besar yang terkenal sangat bijak dan taat beribadah. Ulama ini dikenal sangat dihormati oleh banyak orang di kota itu karena ilmu dan ketaatannya kepada Allah yang luar biasa. Abu Nawas berpikir, jika ada orang yang tahu siapa yang paling dicintai oleh Allah, tentu saja dia. Setibanya di rumah sang ulama, Abu Nawas dengan senyum nakal berkata, "Assalamualaikum wahai guru yang bijak." "Waalaikumsalam Abu Nawas," sahut sang guru. "Ada keperluan apa engkau datang kemari, Abu Nawas?" tanya sang ulama. Abu Nawas pun menjawab, "Maaf Tuan Guru, aku datang ke sini untuk menanyakan satu hal yang sangat penting. Siapakah yang paling dicintai oleh Allah?" Ulama itu mengangkat wajahnya dan tersenyum lembut. "Abu Nawas, pertanyaanmu memang mulia sekali. Orang yang paling dicintai Allah adalah mereka yang taat, yang beribadah dengan penuh kesungguhan, yang menjauhi segala dosa dan selalu mengikuti ajarannya." Abu Nawas mengangguk, tapi di dalam hatinya ia merasa masih ada sesuatu yang belum terjawab. "Oh begitu ya. Lalu orang yang sering berbuat salah, yang bahkan kadang lupa beribadah, apakah mereka tidak dicintai Allah?" tanya balik Abu Nawas. Sang ulama tersenyum lebar mendengar pertanyaan yang cukup mengejutkan itu. Sang ulama melanjutkan, "Tentu saja Abu Nawas, mereka yang selalu berusaha mendekatkan kepada Allah dengan taubat, dengan kesadaran akan dosa-dosanya, dan berusaha untuk memperbaiki diri, pasti akan mendapatkan kasih sayangnya. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang." Abu Nawas memandang sang ulama dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. Jadi, apakah itu artinya orang yang taat beribadah tidak lebih dicintai Allah daripada mereka yang bertaubat? Ulama itu terdiam sejenak. Tentu saja taubat adalah pintu yang sangat besar untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Tidak ada yang lebih besar bagi Allah selain hambanya yang kembali dengan tulus, yang menyadari kehilafannya dan berusaha berubah menjadi lebih baik. Abu Nawas tersenyum tipis. Jadi kalau begitu, orang yang paling dicintai Allah itu adalah mereka yang tidak hanya taat, tetapi juga yang sadar akan kelemahan dan kesalahannya, yang terus berusaha meski pernah jatuh, sahut Abu Nawas. Ulama itu mengangguk. Betul Abu Nawas, setiap orang meskipun pernah jatuh, selalu ada kesempatan untuk kembali dan mendekat kepada Allah. Allah sangat mencintai hambanya yang selalu kembali kepadanya dengan hati yang tulus, sahut sang ulama. Setelah mendapatkan jawaban yang memuaskan dari sang ulama, Abu Nawas dengan penuh renungan pulang dari rumah sang ulama. Ia merenungkan kata-kata ulama tersebut, menyadari bahwa bukan hanya orang yang taat yang dicintai Allah, tetapi juga mereka yang berusaha dengan sepenuh hati untuk memperbaiki diri, bahkan jika mereka pernah tersesat. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada 3 orang pemuda miskin yang ingin merubah hidupnya menjadi orang sukses tanpa harus bekerja ataupun berusaha. Mereka adalah Abu Nawas, Amar, dan Hafiz. Ketiga orang ini hidup di daerah Sam.
Suatu hari mereka bertiga terlibat pembicaraan yang serius. Mereka sedang membicarakan tentang sosok Nabi Khidir. Konon, Nabi Khidir hanya bisa ditemui oleh orang-orang tertentu seperti para waliullah. Namun bagi orang-orang awam tentu sangatlah sulit. Adapun kebiasaan Nabi Khidir, setiap datang musim haji, beliau menunaikan sholat Jumat di Masjidil Haram. Tapi bila hari Jumatnya bertepatan dengan hari wukuf, dan pada hari itu hari wukuf kebetulan jatuh pada hari Jumat, bila bisa bertemu dengan Nabi Khidir, kita bisa meminta didoakan apa saja. Kita bisa kaya tanpa harus bekerja keras, kata Abu Nawas. Tapi kan untuk bisa bertemu dengan beliau sangatlah sulit, sambung Ammar. Jangan khawatir, bukankah musim haji tahun ini wukufnya jatuh pada hari Jumat? Yang saya dengar, di hari tersebut Nabi Khidir sholat Jumatnya di Masjidil Haram. Kita cari beliau di sana, usul Abu Nawas. Tapi bagaimana caranya Abu Nawas? Kita kan tidak tahu mana yang Nabi Khidir dan mana yang bukan, tanya Hafiz. Oh, gampang. Ciri-ciri Nabi Khidir, salah satu ibu jarinya lunak tak bertulang, jawabnya. Berarti kita harus menyelami ribuan manusia yang ada di Masjidil Haram, tanya Abu Nawas. Itulah yang sulit, keluh orang yang bernama Ammar. Tapi kan tidak ada salahnya kalau kita coba, ujar Hafiz. Mereka pun sepakat untuk menemui Nabi Khidir di Masjidil Haram. Maka pada keesokan harinya berangkatlah mereka menuju tanah suci Makkah. Mereka pergi dengan bekal seadanya. Perjalanan yang mereka tempuh alangkah sulitnya. Telah 2 minggu lamanya mereka berjalan kaki, menempuh padang pasir yang luas dan gersang. Tapi belum juga sampai ke tempat yang dituju, berbagai macam rintangan telah mereka hadapi. Bukan hanya sekedar kekurangan air dan makanan, tapi juga bahaya yang mengancam jiwanya. Kadangkala mereka harus menghadapi orang-orang jahat. Kalaulah tidak dengan tekad yang kuat, tentu mereka sudah mengurungkan niatnya. Terkadang timbul juga rasa takut dan putus asa. Tetapi bila ingat Nabi Khidir, bangkitlah semangatnya. Akhirnya semua rintangan tersebut dihadapinya dengan sabar dan tabah. Segala penderitaan dalam perjalanan dianggap sebagai cobaan. Mereka begitu semangat untuk bertemu dengan Nabi Khidir. Sementara itu, keadaan mereka bertiga semakin lemah. Kakinya bengkak-bengkak karena dibakar oleh panasnya padang pasir yang gersang. Apabila siang hari, mereka dibakar oleh panasnya matahari, dan bila malam hari, hawa dingin mencekam di sekujur tubuhnya. Semua itu dihadapinya dengan tabah. Ketika hampir tiba di kota Makkah, mereka menjumpai pemandangan yang menyedihkan. Waktu itu, daerah yang dilewatinya sedang dilanda wabah kolera yang luar biasa. Banyak warga yang tertular dan akhirnya meninggal. Tetapi untunglah mereka bertiga selalu dalam keadaan sehat. Dan pada keesokan harinya sampailah mereka ke tempat tujuan, yaitu kota Makkah Al-Mukarramah. Betapa bahagianya mereka bertiga. Tanpa terasa berlinanglah air matanya. Segala penderitaan mereka selama dalam perjalanan terasa hilang musnah seketika. Tidak ada perasaan lain kecuali kegembiraan. Dan pada waktu itu kota Makkah sangat ramai. Ratusan ribu umat Islam berkumpul di sana, sedang menunaikan ibadah haji. Singkat cerita, tibalah waktu yang ditunggu-tunggu. Saat azan sholat Jumat berkumandang, mereka segera memasuki Masjidil Haram. Mereka lalu mengamati pintu mana yang paling banyak dilewati orang. Akhirnya mereka pun menyusun sebuah rencana. Ketiga orang ini membagi tugas berjaga-jaga di depan pintu masing-masing. Mereka mengambil posisi sholat Jumat tepat di samping pintu keluar. Ketika sholat Jumat telah selesai, mereka segera menuju pintu keluar. Tiap orang berdiri di depan pintu yang telah ditentukan.
Kemudian dihadangnya semua orang yang lewat untuk dijabat tangannya. Tidak ada seorang pun yang dibiarkan lolos. Semua orang diajaknya bersalaman, diraba pangkal ibu jarinya. Barangkali orang yang diajak salaman adalah sosok Nabi Khidir. Setelah sekian lama, mereka belum juga menemukan. Entah sudah berapa ribu orang yang mereka ajak salaman. Mereka pun hampir putus asa. Ketika suasana masjid mulai sepi dengan jamaah, tiba-tiba Abu Nawas berteriak, "Nabi Khidir! Ini dia Nabi Khidir!" teriak Abu Nawas sambil terus memegangi lelaki yang sudah tua. Mendengar teriakan Abu Nawas, Ammar dan Hafiz langsung berlari menghampirinya. "Tuan Nabi Khidir bukan?" tanya Abu Nawas. "Ada apa ini? Lepaskan aku," balas lelaki tua tersebut. "Maaf kami Tuan, kami tidak akan melepaskan Tuan sebelum Tuan mengatakan siapa nama Tuan," ujar Abu Nawas sambil terus memegangi tangannya dengan erat. "Baiklah, aku memang Nabi Khidir. Lalu apa keperluanmu?" tanya Nabi Khidir. "Alhamdulillah, alangkah bahagianya kami semua. Begini wahai Nabiullah." Belum sempat Abu Nawas meneruskan kata-katanya, Nabi Khidir langsung memotongnya. "Aku sudah tahu maksudmu. Aku diutus oleh Allah memang untuk menemui kalian," tutur Nabi Khidir. "Kalian telah bersusah payah mencariku sampai ke sini. Sekarang katakan apa yang kalian inginkan," tanya Nabi Khidir. "Saya ingin menjadi saudagar kaya," kata Ammar dengan penuh semangat. "Saya ingin menjadi raja yang berkuasa," sambung Hafiz tak mau kalah. "Kalau kamu Abu Nawas, apa yang kau inginkan?" tanya Nabi Khidir. "Kalau saya hanya ingin menjadi orang alim," jawab Abu Nawas agak malu-malu. Mendengar permintaan Abu Nawas, Nabi Khidir pun tersenyum kepadanya. "Baiklah, apa yang kalian inginkan akan kusampaikan kepada Allah. Aku akan berdoa untuk kalian supaya keinginan kalian terwujud. Tapi ingat, ketika kalian sudah menjadi sesuai dengan keinginan kalian, kalian tidak boleh sombong dan kikir. Ingatlah selalu akan asal usulmu. Tetaplah berbuat baik," kata Nabi Khidir berpesan. "Insya Allah kami akan menaati semua ucapanmu wahai Nabiullah," jawab mereka. "Lalu kemana kami harus pergi?" tanya Abu Nawas kepada Nabi Khidir. "Kau Ammar, pergilah ke arah timur, sedangkan kau Hafiz, pergilah ke arah barat, dan kau Abu Nawas, pulanglah ke kampung halamanmu." Selesai menyampaikan pesan tersebut, Nabi Khidir segera berlalu. Tapi baru saja berjalan beberapa langkah, tiba-tiba beliau hilang begitu saja. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya, menikmati udara pagi yang segar. Beberapa orang sahabatnya mendekat, dan salah satu dari mereka bertanya, "Wahai Abu Nawas, apa yang sedang engkau renungkan pagi ini?" Abu Nawas tersenyum penuh makna. "Aku sedang memikirkan betapa besar nikmat Allah yang diberikan kepada kita, bahkan dari sesuatu yang terlihat sepele seperti napas." Salah seorang sahabatnya yang dikenal suka menggoda menjawab, "Napas? Nikmat apanya Abu Nawas? Itu kan hal biasa. Semua orang bisa bernapas." Abu Nawas terkekeh. "Kalau begitu, mari kita hitung nikmat Allah ini dari napas saja. Sehari semalam, berapa kali kita bernapas menurutmu?" Mereka semua terdiam. Salah seorang dari mereka mencoba menjawab, "Mungkin ratusan Abu Nawas." Abu Nawas menggeleng. "Tidak hanya ratusan, melainkan ribuan kali. Aku pernah menghitung, kira-kira 14.000 kali sehari semalam kita bernapas." Mereka semua terkejut. 14.000 kali? Bagaimana bisa engkau menghitungnya Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum lagi. Kali ini ia tersenyum lebih lebar.
Aku tidak benar-benar menghitungnya satu persatu, tapi para tabib pernah mengukur rata-rata manusia bernapas sekitar 20 kali per menit. Kalau dihitung dalam sehari semalam itu mencapai 14.000 kali. Salah satu sahabatnya tampak kebingungan. Jadi maksudmu napas ini nikmat? Abu Nawas mengangguk. Coba bayangkan, jika Allah mencabut nikmat napas ini, berapa lama kita bisa bertahan? 1 menit? 2 menit? Mungkin hanya beberapa saat. Dan apakah kita harus membayar setiap kali kita menarik napas? Tentu tidak. Allah memberikannya cuma-cuma, tapi seringkali kita lupa untuk bersyukur. Seorang sahabat lain menunduk, merasa malu. Engkau benar Abu Nawas, nikmat yang besar ini seringkali kita anggap remeh. Abu Nawas menepuk bahu sahabatnya. Karena itu wahai teman-temanku, mulai sekarang mari kita jadikan setiap tarikan dan hembusan napas sebagai pengingat untuk bersyukur kepada Allah. Sebab sesungguhnya nikmatnya tak pernah putus, sedangkan syukur kita amatlah sedikit. Setelah mendengar kata-kata Abu Nawas, mereka semua terdiam, hati mereka bergetar. Sejak hari itu mereka bertekad untuk lebih banyak mengingat nikmat Allah, bahkan dari hal-hal yang paling sederhana seperti nafas. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan melewati sebuah hutan untuk mencari kayu bakar. Ia menikmati pemandangan dan suara burung-burung yang berkicau. Namun, tanpa ia sadari, kakinya terperosok dalam sebuah lubang besar yang tampak seperti gua. Abu Nawas mencoba memanjat keluar, tetapi lubang itu terlalu licin dan dalam. Tiba-tiba muncul sesosok jin besar dengan wajah yang menyeramkan dan suara menggelegar. Siapa yang berani mengganggu tempat peristirahatan kami? Bentak si jin. Abu Nawas meskipun takut tetap berusaha menjaga ketenangannya. Dengan nada sopan ia berkata, "Aku tidak sengaja masuk ke sini, wahai jin. Aku hanyalah manusia biasa yang tersesat." Jin itu tertawa terbahak-bahak. "Manusia, kau pikir aku akan percaya begitu saja? Kau pasti mata-mata yang dikirim oleh manusia untuk mencuri harta karun di guaku." Abu Nawas menggeleng dengan cepat. "Aku tidak tahu menau soal harta karun. Aku hanya ingin pulang ke rumahku." Namun jin itu tetap tidak percaya. "Baiklah manusia kecil, aku akan menyendramu di sini, kecuali kau bisa mengalahkan aku dalam sebuah tantangan. Dan jika aku menang, kau akan membebaskanku?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja, tapi jika kau kalah, aku akan menjadikanmu budakku selamanya," jawab jin itu dengan tawa jahat. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu dengan penuh percaya diri dia berkata, "Baiklah, apa tantangannya?" Jin itu mengeluarkan sebuah kendi besar yang terbuat dari emas. Isi kendi ini sampai penuh dengan air menggunakan daun pohon. Abu Nawas menatap kendi itu dan berpikir dengan keras. Tugas ini tampaknya mustahil dilakukan, tapi ia tidak ingin menyerah begitu saja. Ia mengambil daun dari pohon terdekat, mencelupkannya ke sungai kecil di gua itu, dan memeras airnya ke dalam kendi. Jin itu tertawa terbahak-bahak melihat Abu Nawas bekerja keras. "Manusia bodoh, sampai kapanpun kau tidak akan bisa memenuhi kendi itu dengan cara seperti itu." Abu Nawas tersenyum kecil. "Wahai jin, kau mengatakan bahwa aku harus mengisi kendi ini sampai penuh dengan air menggunakan daun pohon, bukan?" "Benar sekali," jawab jin itu dengan penuh percaya diri. Abu Nawas mengambil daun lagi. Kali ini
ia mengangkat kendi dan menutupi mulut kendi dengan daun tersebut. Nah, sekarang kendi ini sudah penuh dengan air. Air ini tidak bisa keluar akibat daun yang menutupinya. Jin itu terdiam, menyadari kecerdikan Abu Nawas. Ia tidak menyangka manusia ini bisa memutarbalikkan logika tantangannya. Dengan kesal, jin itu pun mengakui kekalahannya. "Baiklah manusia licik, kau menang kali ini. Aku akan membebaskanmu." Setelah jin membebaskan Abu Nawas, ia pun bersiap pergi meninggalkan gua. Namun, Abu Nawas tiba-tiba berhenti di depan pintu keluar dan menatap jin itu dengan pandangan serius. "Wahai jin, kau pikir masalah ini selesai begitu saja?" kata Abu Nawas dengan nada tegas. Jin itu terkejut. "Apa maksudmu? Bukankah aku sudah membebaskanmu?" Abu Nawas tersenyum licik. "Tadi kau menuduhku sebagai pencuri harta karun dan hampir menjadikanku budakmu selamanya. Itu fitnah yang tidak bisa dimaafkan begitu saja. Sekarang, gantian kau yang harus membuktikan dirimu." Jin itu bingung, tetapi ia juga takut melanggar janji. "Baiklah, apa yang kau ingin aku lakukan?" Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku ingin kau berjanji untuk tidak mengganggu manusia lagi. Jika tidak, aku akan melaporkan tempat ini kepada semua jin lain sebagai gua yang dihuni jin penakut." Wajah jin itu memerah. "Tapi jika kau tetap mengganggu manusia, aku akan menyebarkan cerita bahwa kau kalah dari seorang manusia yang hanya menggunakan daun pohon," kata Abu Nawas sambil tersenyum mengejek. Jin itu panik, membayangkan reputasinya hancur. Akhirnya, ia mengangkat tangannya. "Baiklah, aku berjanji untuk tidak mengganggu manusia lagi. Dan sebagai tanda penghormatan, aku akan memberimu hadiah." Dengan kekuatan sihirnya, jin itu mengeluarkan sebuah pundi-pundi kecil yang berisi koin emas. "Bawa ini sebagai tanda damai di antara kita." Abu Nawas menerimanya dengan senang hati. "Baiklah, aku maafkan kau. Tapi ingat, jika aku mendengar kabar kau berbuat jahat lagi, aku akan kembali dengan tantangan yang lebih sulit." Jin itu mengangguk dengan penuh rasa hormat. Sementara Abu Nawas keluar dari gua dengan senyum kemenangan. Setibanya di rumah, ia menceritakan kejadian tersebut kepada para tetangganya. Tentu saja, kisah ini membuat mereka tertawa dan kagum. Namun, Abu Nawas menyimpan satu rahasia. Ia tidak pernah berniat memberitahu jin lain soal gua itu karena ia tahu bahwa jin tersebut sudah cukup ketakutan untuk belajar menjadi lebih baik. Dan begitulah, Abu Nawas tidak hanya pulang dengan selamat, tetapi juga dengan harta dan sebuah kemenangan yang penuh kecerdikan. Kisah selanjutnya. Di sebuah kota kecil, seorang pedagang kaya bernama Tuan Halid sedang dirundung malang. Barang dagangannya yang sangat berharga telah dirampok di tengah perjalanan. Harta yang hilang itu membuatnya putus asa, hingga akhirnya ia mendengar tentang Abu Nawas yang konon kini menjadi dukun sakti mandraguna. Dengan harapan besar, Tuan Halid menemui Abu Nawas di rumahnya. "Abu Nawas," kata Tuan Halid dengan nada memelas, "tolonglah aku. Kau terkenal cerdik dan penuh akal. Barang daganganku dirampok dan aku tidak tahu harus berbuat apa." Abu Nawas yang sedang duduk santai di bawah pohon tersenyum mendengar cerita itu. Di kepalanya, ide-ide nakal sudah mulai muncul. "Tuan Halid," kata Abu Nawas sambil mengusap janggutnya, "kau datang ke orang yang tepat. Kebetulan aku sedang melatih ilmu perdukunanku. Aku bisa menemukan barang-barangmu asalkan kau bersedia mengikuti syarat dan ritualku." Tuan Halid yang sudah putus asa langsung setuju. "Apapun akan kulakukan Abu Nawas, asalkan barang-barangku kembali." Abu Nawas pun memulai aksinya. Ia mengambil sebatang tongkat tua, sehelai kain kusut, dan kendi yang penuh air. Di depan rumahnya,
ia menggambar lingkaran besar di tanah dengan tongkatnya, lalu berdiri di tengah lingkaran sambil melantunkan mantra yang terdengar sangat aneh. Air kendi, air petir, tunjukkan jejak sang pencuri. Tongkat sakti, tongkat suci, tunjukkan jalan tanpa basa-basi. Tuan Khalid dan beberapa orang yang ikut menyaksikan merasa kagum. Mereka yakin Abu Nawas benar-benar memiliki kekuatan gaib. Setelah beberapa saat, Abu Nawas menghentikan mantra, mengarahkan tongkatnya ke arah bukit di kejauhan, dan berkata dengan penuh keyakinan, "Barang-barangmu ada di balik bukit itu. Pergilah ke sana bersama beberapa orang kepercayaanmu. Jangan lupa membawa tongkat sakti ini sebagai penunjuk jalan." Tuan Khalid langsung bergegas ke bukit bersama beberapa orang. Benar saja, di balik bukit itu mereka menemukan jejak barang-barang yang telah dibuang oleh para perampok. Para pencuri rupanya ketakutan setelah mendengar kabar bahwa raja telah mengirim pasukan untuk menangkap mereka. Ketika Tuan Khalid kembali dengan barang-barangnya, ia sangat gembira dan penuh rasa syukur. "Abu Nawas, kau benar-benar dukun sakti. Bagaimana kau bisa tahu bahwa barang-barangku ada di sana?" tanya Tuan Khalid dengan mata berbinar-binar. Abu Nawas tersenyum tipis sambil berkata, "Tuan Khalid, ilmu ini bukan sembarang ilmu, tapi ingat, kekuatan sejati ada pada akal yang digunakan dengan bijaksana." Tentu saja Abu Nawas sebenarnya sudah mendengar dari para pedagang lain bahwa para perampok sering bersembunyi di bukit itu. Namun ia sengaja membuat ritual sakti untuk menambah kesan magic dan mempermainkan keadaan. Cerita tentang Abu Nawas yang berhasil menemukan barang dagangan Tuan Khalid menyebar ke seluruh kota. Semua orang memuji Abu Nawas sebagai dukun sakti mandraguna. Bahkan raja pun mendengar kabar itu dan tersenyum geli karena ia tahu betul bahwa Abu Nawas adalah orang yang lebih cerdik daripada sakti. Namun Abu Nawas hanya menikmati reputasi barunya sambil tertawa dalam hati. Terkadang gumamnya, kesaktian itu hanya soal cara memanfaatkan akal sehat. Dan begitulah Abu Nawas sekali lagi menunjukkan kecerdikannya, membuat orang-orang takjub dan tetap menjadi legenda yang tak terlupakan. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.